Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, kita beralih ke bab 2. Di bab 2 ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, pada materi yang pertama ini, Ibu akan sedikit menyampaikan materi tentang mengenal bentuk persamaan kuadrat. Ini masih mudah, mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Oke, kita mulai. Persamaan kuadrat. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ada beberapa syaratnya, yaitu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Di mana A, B, C itu adalah bilangan real. Nah, dalam hal ini A-nya itu sebagai koefisien X kuadrat dan B sebagai koefisien X. C sebagai konstanta. Oke, ada beberapa ciri persamaan kuadrat, yaitu namanya juga persamaan, pasti ada tanda sama dengan. Lalu, untuk persamaan kuadrat hanya mengandung satu jenis variabel. Nah, derajat atau pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Ya, jadi kalau 3, 4 itu pangkatnya ada di persamaan, berarti dia bukan persamaan kuadrat. Nah, demi kelancaran belajar persamaan kuadrat, diharapkan lagi pelajari lagi materi operasi bentuk aljabar sewaktu kelas 7. Nah, ada contoh yang pertama untuk persamaan kuadrat ini. Perhatikan ya, amati bentuk-bentuk aljabar di bawah ini. 1, 2A tambah 2. 2, A kuadrat tambah AB kurang 12B kuadrat sama dengan 0. 3, Z kuadrat tambah 4Z tambah 5 sama dengan 0. 4, 6P kurang 1 sama dengan 11. 5, P kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, dari kelima bentuk aljabar di atas, manakah yang merupakan bentuk persamaan kuadrat? Oke, kita teliti satu-satu ya. Nomor 1, 2A tambah B. Coba kita cek ya sesuai dengan ciri persamaan kuadrat tadi. Yang ini variabelnya ada 2, yaitu variabel A dan B. Pangkat tertinggi variabelnya yaitu 1, bukan 2. Nah, maka dia bukan persamaan kuadrat. Nah, kalau ini bentuknya persamaan linear dua variabel. Oke, berarti nomor 1 bukan persamaan kuadrat. Nomor 2, A kuadrat tambah AB kurang 12B kuadrat. Itu sama dengan 0. Nah, lihat dulu ya. Ada dua variabel. Variabelnya A dan B. Betul sih, pangkat tertinggi variabelnya ada 2. Nomor 3, Z kuadrat tambah 4Z tambah 5 sama dengan 0. Nah, coba ini. Variabelnya hanya ada satu, yaitu Z. Pangkat tertinggi variabelnya yaitu 2 ya, berarti Z kuadrat. Nah, ini ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. Berarti dia memenuhi untuk menjadi persamaan kuadrat. Oke, contoh nomor 4, 6P kurang 1 sama dengan 11. Nah, ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, biarpun dalam persamaannya hanya ada satu variabel. Nah, kalau nomor 4 ini dia berbentuk persamaan linear satu variabel. Bisa dibedakan ya, mana yang persamaan kuadrat dan mana yang bukan. Oke, nomor 5. Nah,
Nomor 5, P kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, ini berbentuk persamaan kuadrat. Alasannya karena hanya ada satu variabel, yaitu P. Pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Oke, ya, bisa dipahami, bisa dibedakan. Nah, contoh yang kedua, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Artinya ini kita nyari koefisien dari persamaan kuadrat tadi. Syaratnya yaitu harus tahu bentuk persamaan kuadrat itu adalah tadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, yang A, perhatikan yang A. X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Ya, yang A, lihat, perhatikan. Berarti koefisien X kuadratnya dia sebagai A, yaitu kalau tidak tertulis berarti dia artinya 1. Ya, bilangan di depan X kuadrat, nah, itu adalah A-nya. Lalu, bilangan yang nempel dengan X ada di depannya itu adalah B-nya. Nah, yang tidak punya X-nya di paling ujung itu C. Berarti A-nya adalah 1, A sebagai koefisien X kuadrat. Sebagai koefisien X adalah B, yaitu 7, dan C-nya 12. Nomor B, contohnya 2x kuadrat tambah 5x kurang 6 sama dengan 0. Ini gampang aja. Tadi kalau A berarti dia A ada di depan variabel kuadratnya, variabel X kuadratnya. A-nya berarti sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, C-nya negatif 6. Itu negatifnya di bawah, ya, jangan 6-nya aja, karena negatifnya itu punya angka 6. Jadi, kalau ada negatif di depan bilangan, itu berarti tanda dari bilangan tersebut di bawah, ya. Oke, yang C, X kuadrat tambah 6X sama dengan 16. Ya, kita susun dulu ke bentuk umum. X kuadrat tambah 6X kurang 16 sama dengan 0. Maka A-nya 1, bilangan di depan X kuadrat, B-nya adalah 6, C-nya adalah negatif 16. Oke. Yang D, X kuadrat kurang 4 sama dengan 3 dikali X min 2. Oke. Ini persamaannya harus dibuat dulu ke bentuk umum. Kita susun dulu ya. Nah, bilangan yang ada di ruas kanan kita kalikan dulu. X kuadrat kurang 4 sama dengan 3X min 6. Dari mana? 3 kali X dikurangi 3 kali 2. Nah, ini dia ada materi tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalau ditanya menentukan akar-akar persamaan kuadrat, itu artinya adalah mencari nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, balik ke bentuk umum. Lihat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau kita mencari akar, kita berarti mencari nilai X dari bentuk umum tersebut. Nah, akar-akar pada persamaan kuadrat biasanya sebanyak 2 buah. Jadi X1 sama X2.
ya. Sesuai dengan pangkat tertinggi variabel. Nah, pangkat tertinggi variabel kan 2, maka akar-akarnya pun insya Allah 2 lah ya. Oke, ada 3 metode untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Nah, nanti kita bahas satu-satu, pelajari dulu yang ada di LKS ya.